Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode hari Sabtu 10 Juli 2021. Hari Sabtu ini kita bersama founder kita, yaitu dengan Mas Tio. Halo Mas, selamat malam. Halo Mas Budi, halo semua yang udah datang. Halo Mas Saiful. Ya, halo Mas Tio. Wah, langsung hadir. Monggo Mas, diperkenalkan guest star kita malam ini. Ya, udah rame malam ini Mas. Malam ini udah rame belum? 29. Oh ya, yang belum pada gabung. Iya, biasa. Malam ini narasumber kita Mas Saiful Bahri Haloman Hasibuan, Escape.NS, aku nggak tahu panjangannya. Nurse, tapi profesi nurse Mas, profesi nurse. Perawat. Iya. Aku masih belajar tuh panjangan-panjangan di belakangnya. Jadi belum begitu apa. Tapi intinya nih malam minggu seperti biasa nih acara kita kepoin nakes ya. Nakes kita kali ini Mas Saif, panggilannya Mas Saiful aja ya. Panggilannya Mas siapa panggilannya? Mas Saiful betul kan? Halo? Iya, betul Mas. Ya, oke. Panggilannya Mas Saiful. Ya, Mas Saiful nih, tolong kita ceritain nih pengalaman Mas Saiful. Mulai dari kenal KF dari siapa, terus alasannya apa dulu memulai dan kapan, terus kendalanya apa, kendala-kendala yang misalnya ada waktu pertama kali mulai KF, terus perbaikannya yang dialami, terus respon lingkungan, keluarga, sejawat. Nah, monggo Mas, kalau ada slide boleh tuh ceritain. Iya, katanya Mas. Sih ada slide. Iya Mas, ya. Terima kasih ya Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Tio Prasetyo. Halo. Ini sinyalku apa sinyalnya Mas Saiful ya? Sinyal Mas Saiful kayaknya. Oh iya. Gimana Mas? Iya, sinyalnya agak putus-putus, suaranya sempat hilang tadi. Tio Prasetyo, founder ketopastosis yang telah memberikan amanah untuk berbagi pengalaman tentang ketopastosis. Juga kepada Mas Budi Halim, terima kasih sudah dibimbing selama 2 hari ini persiapan. Ini sebenarnya yang diminta Dokter Irma dengan Mas Tia itu aturannya Minggu semalam. Kebetulan Sabtu malam kami bawa anak liburan ke pantai. Jadi takutnya nanti pas sinyal di sana nggak bagus. Jadi ditunda di malam ini. Harusnya memang minggu kemarin. Ya, iya Mas. Baiklah, seperti yang disampaikan Mas Tia, saya mengenal sempat hilang Mas sinyal. Halo Mas Saiful. Sinyalnya hilang nih. Sinyalnya. Suaranya tahu-tahu hilang. Mas, dimulai slide aja Mas. Oke. Mas Budi bantu share screen aja kalau udah dikasih slide. Iya, aku memang pakai aku nanti yang bantu ini. Ya. Ya, baik. Kali ini saya akan bercerita pengalaman ketopastosis sambil men-sharing pengetahuan saya seputar ketopastosis. Kali ini saya mengambil tema dengan judul geser sedikit ikhtiar menghindari sindroma metabolik. Lanjut Mas. Ya, bagi yang belum kenal atau sudah kenal sebagian, baiklah saya memperkenalkan diri, nama Saiful Bahri Haloman Hasibuan, Escape Nurse. Nurse ini merupakan profesi kami perawat yang sudah mengambil profesi setelah sarjana keperawatan. Tempat tanggal lahir saya Sibuhuan, 9 Mei 1980, alamat lingkungan 6 Pasar Sibuhuan, itu berada di Kabupaten, 12 jam naik bus dari Kota Medan ya. Jadi saya ini orang kampung Mas. Oh, dari Medan 12 jam? 12 jam Mas, tapi kalau ke Pekanbaru Riau cuma 6 jam. Oh, malah dekat Pekanbaru ya? Iya. Alhamdulillah pekerjaan PNS, profesi perawat. Lanjut Mas, slide.
Ya, saya lahir di tahun 1980. Kata ibu saya mulai dari kecil saya sudah obesitas. Sampai dengan SMP, SMA sudah termasuk yang paling obes lah di kelas. Tapi alhamdulillah saat itu masih standar sampai kuliah di Medan. Tetapi obesitasnya meningkat setelah menikah, Mas. Yeah. Jadi rata-rata kalau katanya kalau seorang bapak tidak sukses itu kalau belum gemuk ketika sudah menikah. Itu masih ada tren isu hoax lah namanya di kampung kan. Orang-orang di KM jadi pada gak sukses semua dong. Terus. Itu kan sebelum mengenal KM, Mas. Jadi alhamdulillah saya bekerja di rumah sakit sudah selama 10 tahun, kemudian di Puskesmas, dan terakhir sekarang saya bekerja struktural di Dinas PPKB. Jadi saya sekarang, Mas, berkawin dengan ibu-ibu pus yang ingin masang KB, kami yang edukasi biar menjadi akseptor KB kami. Dan alhamdulillah saya diamanahkan juga ketua perawat Padang Lawas. Jadi seluruh perawat di daerah saya lah ketuanya yang membimbing mereka. Dan saya kenal ketopastosis pada Januari 2018. Ya. Sebelum kita lanjut ke slide, seperti yang dimintakan oleh Mas Tio, saya ingin bercerita sedikit. Memang mulai dari kecil saya sudah obesitas, tetapi kenaikan yang signifikan berat badan saya itu setelah menikah, Mas. Dulu waktu saya masih anak kuliah di Medan, anak-anak perawat, anak-anak akper itu celana saya masih 38. Begitu saya menikah di tahun 2002, 2004, 2003 naik gratis, Mas, sampai sampai 44. Halo, suaranya sempat hilang, Mas. Halo. Halo, Mas, kedengaran? Ya, oke. Udah. Ya. Tadi sampai 44 tadi. Ya. Jadi setelah menikah naik berat badan drastis sampai kalau jujur ya berat badannya lebih di atas angka 100. Jadi saat itu memang dari usaha selalu bagaimana cara menurunkan berat badan, memang selalu usaha. Terakhir saya pernah ikut usaha untuk menurunkan berat badan itu melalui program yang tanda kutip kita harus minum protein setiap hari. Oh, susu. Halo, udah hilang-hilang. Halo, Mas. Halo, Mas, hilang lagi suaranya. Halo. Mohon dimaklumi ya teman-teman, kayaknya sinyal dari ini. IndiHome di rumah, Mas. Oh, IndiHome di rumah ya. Sempat hilang-hilang ini soalnya. Kalau ini sinyal video kayaknya oke. Kalau sinyal video kayaknya oke nih. Apa lepas headset ada yang pesan? Coba. Begini, Mas. Halo, Mas. Agak jauh. Kalau pakai handphone bisa nggak? Pakai handphone bisa. Oh, pakai handphone dari headset gitu, Mas? Iya. Sabar ya, teman-teman. Jadi handsfree-nya langsung dicolok ke headset aja. Ke handphone-nya. Begini, Mas. Halo? Sip. Sip. Oke, coba, Mas. Ya. Oke, silakan. Halo? Bentar ya, sebentar. Kok hilang lagi? Suaranya hilang lagi masih. Ini, Mas, gimana, Mas? Oke. Iya. Yuk. Iya.
perubahan drastis dari kenaikan berat badan saya itu dimulai setelah menikah, Mas. Dari dulu ukuran celananya dari 38 ketika menikah sampai terkadang pernah sampai 44. Memang saya sudah berusaha untuk menurunkan berat badan dengan berbagai cara usaha, termasuk yang terakhir kemarin saya ikut program yang tanda kutip harus minum protein yang di blender. Alhamdulillah memang turun, tetapi tidak seoptimal yang kita lalui. Akhirnya naik kembali. Alhamdulillah di Januari 2018 saya kenal ketopastosis melalui Facebook. Mulai men-searching dan semua sudah kenal. Semua sudah kenal, hilang. Hilang lagi suaranya nih. Seru nih, bagus sih tanya. Iya. Mas Saiful, kalau hands-free-nya langsung dicolok ke handphone, kira-kira oke nggak? Gimana, Mas? Hands-free yang Mas pakai sekarang, dicolok langsung ke handphone. Sudah, Mas. Ini lagi terpasang. Oh, terpaksa? Iya. Oke. Ini, Mas. Oke, sudah terpasang ya. Ya udah, yuk. Moga-moga sinyalnya stabil. Kayaknya. Alhamdulillah saya kenal dengan ketopastosis pada Januari 2018 melalui Facebook dan mulai belajar dan secara otodidak dan mulai tanya-tanya dengan para senior-senior yang ada di ketopastosis. Alhamdulillah di beberapa bulan pertama saya mengikuti, saya merasakan perubahan drastis, Mas. Mulai dari penurunan berat badan, badan terasa ringan, keluhan-keluhan yang selama ini mulai dari pegal-pegal dan lainnya mulai hilang. Tak terasa sekitar di 6 bulan pertama saya sudah mulai kayaknya. Akhir ini saya sebagian sudah disumbangkan, sebagian sudah tidak dipakai lagi kemeja-kemeja yang sudah kedodoran. Alhamdulillah semua sudah menjadi seragam-seragam yang baru. Pandangan dari keluarga sebenarnya jujur di keluarga saya baik istri, baik anak, saudara belum ada yang menjalani ketopastosis seutuhnya seperti yang saya jalankan ini. Tetapi saya selalu terus mendukung bagaimana mereka supaya mengikuti apa yang saya ya, Mas, kedengaran, Mas? Ya, hampir sempat hilang tadi dikit, tapi kedengaran masih. Ya. Awal-awal dengan mengikuti KF, terkadang keluarga merasa boros. Karena seperti kita ketahui, kalau orang KF kan selalu fokus dengan lauk. Biasanya kita jatah kita misalnya ikan 1 potong, kalau saya di rumah bisa 1 sampai 2 sampai 3, kadang sampai pokoknya sesukanya. Iya, di situ kadang borosnya. Tetapi alhamdulillah dengan menjalani ketopastosis memasuki tahun keempat, termasuk istri mulai paham lah, dia selalu menyiapkan menu keto kesukaan saya. Dia sudah tahu hari ini pasti sukanya rendang ampela hati ya, kata. Iya betul. Nanti kalau Senin Kamis nanti buka puasanya pakai apa? Oh, gulai telur itik ya, katanya. Iya betul, saya bilang. Jadi alhamdulillah kalau dukungan dari khususnya dari istri sudah paham, dia sudah paham, sudah tidak mempersoalkannya. Kalau kadang dulu pernah sering dibilang boros. Aturannya kita beli telur 1 papan cukup beberapa minggu, sekarang 2 sampai 3 papan telur, katanya. Karena saban hari kalau pingin ngemil siang-siang sore, sebentar-sebentar, dadar telur mata sapi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah di kantor pun belum ada juga yang menjalankan ketopastosis, tapi saya tetap
bercerita, tetapi tidak memaksa. Tetapi dulu pernah saya diajak oleh Ibu Dharma Wanita di kabupaten, mereka mendengar kalau saya sudah menjalankan ketopastosis. Begitu saya dipanggil narasumber di acara arisan Ibu Dharma Wanita, saya ceritakan tentang ketopastosis. Begitu mereka mendengar kata-kata sudah tidak makan nasi, mereka tercengang. Terakhirnya saya dengar dari semua ibu-ibu yang sudah saya edukasi, saya ceritakan tentang ketopastosis. Alhamdulillah satu pun tidak ada yang menjalankan. Karena sudah termakan mitos tidak makan nasi. Aduh, hilang. Suaranya hilang. Bentar, suaranya hilang, Mas. Alhamdulillah. Kena mitos. Halo, Mas. Ya, siap. Nah, atau gini aja, Mas, kita lanjutkan slide-nya dulu ya, Mas ya. Oke, boleh. Nah, jadi saya bercerita tentang ketopastosis, pengetahuan saya. Ketopastosis itu adalah gabungan dari ketogenik dan pastosis. Lanjut, Mas. Ya, ketogenik sendiri merupakan sebuah pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan protein yang sedang. Sayangnya. Hilang suaranya lagi. Ya, lagi suaranya. Halo, bisa dengar, Mas? Belum muncul. Halo, Mas, sudah muncul? Gimana, Mas? Udah, Mas? Ya, sip. Yuk, lanjut. Sedangkan pastosis sama-sama kita ketahui merupakan fasting on ketosis adalah melakukan puasa dengan kondisi ketosis. Lanjut, Mas. Ini sama dapat yang tahu, karena saya tahu Suaranya hilang. Suaranya hilang lagi. Aduh, sayang. Udah. Ya, silakan. Ya, fase-fase yang pada ketopastosis adalah fase induksi atau disebut dengan fase adaptasi. Pada saat kita menjalani fase induksi, kita fokus hewani dan kita mulai belajar fasting minimal 16 jam per hari sampai dengan ketosis dan gula darah sudah sampai di bawah 80 mg per desiliter. Jadi saya awal-awal menjalankan ketopastosis saat itu di bulan ketiga atau 4 mulai kena ketoflu. Pada saat itu saya terus belajar, tanya sana sini, belajar bagaimana hilang lagi suaranya, Mas. Aduh, sayang. Sinyal laborator ini ya. Halo, Mas, sudah bisa? Ya, Mas? Udah? Ya, Udah, silakan. Nah, pada saat dulu awal-awal saya menjalani KF, saya pernah merasakan healing crisis atau ketoflu, di mana saya terus berusaha bagaimana mengatasi ketoflu. Pada saat itu saya ada sekitar 10 sampai 12 hari di mana saya merasakan seperti pening, hebat. Pada saat itu saya bukan
Hilang. Hilang lagi suaranya. Oke, dicoba lagi, Mas. Ya. Monggo. Terus yang kedua, fase konsolidasi, yaitu sudah boleh, kalau kita sudah stabil gula darah di bawah 80, kita sudah boleh makan nabati dan sayur, tetapi buah masih di skip. Jika gula darah naik lagi, kita kembali ke fase induksi. Selanjutnya, fase maintenance, lemak tubuh sudah menjadi metabolisme dan buah sudah boleh tapi terbatas. Jika gula darah kembali naik di atas 80, kembali ke fase induksi. Masih hilang, Mas, suaranya. Ya, dicoba. Jenis pola makan pada masyarakat, yang pertama konvensional, pola makan apa saja dimakan, asal suka dan halal bagi yang muslim, dan kapan saja tidak dibatasi waktu. Inilah pengalaman yang kita rasakan, yang kita jalankan sebelum kita postosis. Saya termasuk yang konvensional lama, Mas. Pokoknya asal saya suka makan tersebut, saya makan tanpa memikirkan waktu, jumlah, dan banyaknya. Disinilah yang sering terjadi peningkatan berat badan kita. Karena pola makan di konvensional itu 75% karbohidrat, 20% protein, dan 5% lemak. Selanjutnya, ketogenik ini merupakan pola makan dengan konsumsi makanan dan minuman rendah karbohidrat kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian yang kita jalankan ketopastosis adalah pola makan dengan mengkonsumsi makanan dan minum rendah karbohidrat dibatasi dengan jendela puasa untuk mencapai tubuh ketosis minimal 16 jam per hari dengan durasi puasa panjang makin bagus. Jadi di sini kita mengubah atau mengganti atau kebalikan dari konvensional yang 75% karbohidrat pada konvensional, kita di ketopastosis dirubah menjadi hanya 5% cukup dari sayuran, sedangkan 20% tetap protein, dan kita sekarang 75% di lemak. Lanjut, Mas, slide, Mas. Puasa minimal 16 jam sehari, apakah kita kuat? Ini yang pertama kita pikirkan. Ternyata tanpa kita sadari, ternyata kita tanpa menjalankan KF pun hilang lagi suaranya, Mas. Berhenti dulu. Oke, dicoba. Ya. Tanpa disadari, kita sudah menjalankan puasa rata-rata 12 jam per hari tanpa makan minum, mulai dari jam 8 malam sampai dengan 8 pagi. Sehingga kita hanya menggeser sedikit saja agar tercapai 16 jam agar menjadikan tubuh ketosis. Ini yang sering saya ceritakan ke teman-teman, bahwasanya di menjalankan ketopastosis menggeser jendela beberapa jam saja untuk menjadikan tubuh ketosis. Biasanya kita makan jam 8 pagi, kita geser refill ke jam 12 siang. Menu refill tetap rendah karbohidrat. Ketosis adalah proses metabolisme alami yang terjadi ketika tubuh kehabisan glukosa sebagai energi utama dan mengambil cadangan lemak sebagai ganti energinya. Slide, Mas. Dengan menggeser pola makan kita dan bergaya hidup ketopastosis sudah merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita mencegah sindroma. Jadi dengan kita bergaya hidup KF merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencegah sindroma metabolik. Ini yang sudah umum terjadi di masyarakat kita sehubungan dengan maraknya wisata kuliner di mana-mana yang penuh dengan makanan dan minuman tinggi karbohidrat dan gula. Kurasa
dari kota ke kampung, ke kabupaten, ke kecamatan sudah hampir merata, Mas. Di mana-mana kuliner, di mana-mana kafe, di mana-mana tempat kongko-kongko, tempat ngopi-ngopi, semua serba manis dan full karbohidrat. Jadi saya kebetulan ketua perawat di sini. Kami terkadang sering melaksanakan pengabdian masyarakat di desa-desa dengan pemeriksaan gula darah gratis, Mas. Di desa-desa itu 95% semua rata-rata hiperglikemi. Bayangan kita, maaf cakap, kalau di masyarakat bawah yang di pedesaan yang bekerja setiap hari dan berkeringat, ternyata sama dengan orang-orang kota, sudah sama-sama hiperglikemia. Itu rata-rata sudah diabetes dan pradiabetes. Sudah kami buktikan dengan waktu pengabdian masyarakat di desa-desa, pemeriksaan gula darah gratis, itu rata-rata masyarakat di pedesaan pun sudah hiperglikemia, bahkan yang sudah ada diabetes dengan gula darah 200, 300, tetapi mereka belum merasakan apa-apa, tetapi terus kami edukasi. Kalau ibu, suaranya hilang, berhenti dulu. Oke, lanjut, Mas. Masih hilang. Ya. Sudah banyak. Ya. Silakan, Mas. Masyarakat pun sudah banyak yang hiperglikemik sehubungan dengan maraknya kuliner atau tempat nongkrong dan jualan makanan yang serba full gula dan karbohidrat, Mas. Jadi sindroma metabolik itu adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan, tensi tinggi, lemak perut buncit, lingkar perutnya lebih dari 90, Mas. Alhamdulillah saya kemarin lebih 100 berapa sentimeter, sampai sekarang sudah mulai berkurang, tetapi belum mencapai standar ini. Tapi kita terus berjuang dengan menjalankan KF. Mudah-mudahan tercapai dengan ukuran standar yang ditentukan oleh standar dari Kementerian Kesehatan itu. Kalau laki-laki maksimal 90 cm, kalau perempuan 80 cm. Dan tinggi gula darah maksimal 100 mg per desiliter, dan semua kolesterol dan TG-nya normal. Alhamdulillah, Mas, selama menjalankan KF, terkadang gula darahnya tetap di bawah 100 dan 90. Masih sering turun naik, tetapi alhamdulillah tetap terkontrol dan tetap berada di angka 90 dan 100 selama menjalankan KF. Dengan menjalankan KF, otomatis semua gejala sindrom metabolik akan bisa dihindari dan dikurangi. Karena kita selalu menjaga kadar gula darah kita jangan sampai lebih dari 100 mg per desiliter. Jadi tabungan lemak akan dibakar menjadi energi sehingga gula darah selalu stabil dan keadaan ketosis. Ini fisiologinya, saat tubuh tidak memiliki cukup karbohidrat untuk dibakar sebagai energi, tubuh akan membakar lemak sebagai gantinya dan memproduksi zat yang disebut dengan keton sebagai energi. Jadi saat menjalankan diet ketopastosis, tubuh akan membakar lebih banyak lemak daripada diet keto biasa. Slide, Mas. Iya, tubuh ketosis adalah keadaan tubuh dengan yang sudah defisit glukosa. Jadi sudah tidak melakukan metabolisme dengan glukosa, tetapi sudah dengan keton. Sedangkan sama-sama kita ketahui yang sudah sering kita baca di beberapa grup KF lainnya, bakteri, virus, jamur, dan semua sel patogen itu hanya bisa berkembang dengan cepat pakai bahan bakar glukosa. Mereka tidak punya mesin pengolah energi, sedangkan bahan bakar cepat starter itu hanya pada glukosa. Lemak dan protein harus diolah dulu di mesin, dan mereka nggak punya mesinnya.
Jadi di masa-masa pandemi seperti ini, di COVID-19 ini, ketopastosis justru baik kita jalankan khususnya di saat kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Jadi ini yang sering kita edukasi, kita sampaikan ke teman-teman, kalau virus itu makanannya glukosa, kalau glukosa kita atau gula darah kita otomatis virus akan senang dengan tubuh kita karena mendapatkan asupan makanan dan energi dari tubuh kita yang kita sediakan sendiri. Halo Mas, hilang suaranya. Oke, silakan. Belum, masih hilang suaranya. Suara masih hilang. Coba lagi. Iya, Mas? Ya, silakan. Ya. Jadi tema yang saya ambil malam ini, menggeser sedikit saja sudah salah satu ikhtiar kita untuk mencegah sindroma metabolik. Di mana mengubah dan menggeser jadwal makan kita adalah perjuangan mengganti kebiasaan lama demi kesehatan kita. Selama ini kita hanya diperkenalkan bagaimana menggunakan gula, karbo sebagai sumber energi, sehingga selalu menggunakan asupan makanan dari luar, sampai akhirnya kita kehilangan ide bagaimana cara untuk menggunakan lemak tubuh sebagai sumber energi. Kadang di masyarakat ini yang belum bisa diterima. Terkadang di kampung saya pergi hajatan, saya makan bersama masyarakat. Terkadang saya hanya makan lauknya, mereka tercengang. Pak, kenapa tidak makan nasinya? Sudah kena penyakit itu ya. Mereka langsung diabetes. Ya, Mas? Dikiranya diabetes. Ya, mereka sudah hilang lagi, Mas. Sabar ya. Oke, dicoba. Masih hilang. Masih hilang, masih belum muncul. Ya, silakan. Terkadang masyarakat sampai heran kenapa orang KF sampai tidak makan nasi. Terkadang kita dikira penyakitan sampai sudah divonis diabetes dan tidak boleh makan nasi. Jadi saya ceritakan, saya sekarang KF, apa itu KF? Saya ceritakan lebih detail. Oh begitu ya, iya. Ini merupakan pilihan, ini terserah Bapak mau dijalankan atau enggak. Tetapi kami sudah memilih gaya hidup ini dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang karbohidrat dan gula tinggi. Itu gula tinggi termasuk nasi, mie, tepung, dan lain sebagainya. Terkadang masyarakat merasa heran, tetapi itu semua kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Mudah-mudahan sebagian masih merasa heran atau merasa ekstrim dengan yang kita jalankan di KF ini sendiri. Tapi saya selalu bercerita, kami tidak ada memaksa, kalau mau jadi KF atau enggak, silahkan. Tetapi seandainya pun mau menjadi KF, silahkan dijalankan. Kalau memang cocok, lanjut. Tetapi kalau tidak sesuai, silahkan ditinggalkan. Karena ini merupakan gaya hidup pilihan masing-masing. Kita yang merasakan, kita yang menjalankan. Jadi semua tergantung ke pribadi masing-masing. Slide, Mas. Ya, ini yang selalu disampaikan oleh Mas Trio. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di 5 pilar ini. Ya, sering berpuasa, jendela puasa, jendela makannya dijaga. Jadi alhamdulillah saya beberapa tahun ini kalau untuk puasanya insya Allah selalu rutin. Apalagi setiap Senin Kamis kami selalu menjalankan sampai 231, yaitu mulai dari jam 8 malam sampai subuh hanya minum air putih, kadang VCO, sampai dengan azan maghrib. Jadi pada saat hari Senin dan Kamis, dan yang kedua sangat rendah karbohidrat, ya hewan. Suaranya hilang, bentar dulu Mas. Oke, coba.
Masih. Ya, silakan. Coba. Oh, masih. Ya, Selanjutnya udah. Ya, tetap silakan. Ya. Selanjutnya sangat rendah karbohidrat, fokus hewani dan nabati. Jadi sebenarnya kalau kita menjalankan KF ini, saya sendiri lebih suka tetap di fase induksi karena kalau kita maju sedikit terkadang kita bisa keluar dari ketosis. Jadi tetap fokus hewani. Kemudian tinggi aktivitas fisik, bergerak olahraga, dikurangi duduk. Alhamdulillah dengan menjalankan KF ini saya barengi dengan bersepeda atau goes. Kebetulan saya ada komunitas goes, jadi sesekali ikut goes bersama dengan kawan-kawan di komunitas goes. Kemudian rendah stres, ibadah dan rekreasi, pikiran positif. Selanjutnya tidur berkualitas, tidur sebelum jam 10 malam. Setelah saya menjalankan KF, Mas, alhamdulillah siklus tidur saya sudah teratur. Begitu selesai sholat isya di jam 8 malam, mata mulai ngantuk. Alhamdulillah karena saya sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit, jadi saya tidak menjalankan dinas malam lagi. Jadi beberapa tahun ini sudah tidak pernah begadang malam lagi. Tetapi alhamdulillah di jam 3, jam 4 subuh itu terbangun sendiri, Mas. Kayaknya sudah siklusnya seperti itu, Mas. Pokoknya kita di jam 8 malam, seperti matanya sudah menguap-nguap, mengantuk, tetapi pada saat jam 3 sampai jam 4 subuh terbangun sendiri. Betul. Kurasa disitulah salah satu manfaat dari kita menjalankan KF selama ini. Lanjut, Mas. Menggunakan cadangan energi berupa lemak tubuh tadi itu ternyata tidak mudah, dan jika kita masih menganut pola makan tinggi karbohidrat, tubuh kita akan mengolah karbo menjadi glukosa dan tubuh akan memproduksi hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi energi. Ya, baik. Selama menjalankan, kedengaran, Mas? Kedengaran? Selama menjalankan ketopastosis ini yang kita dapatkan beberapa hal yang sangat menggembirakan kita itu cadangan lemak kita mulai berkurang, Mas. Apalagi pada lipatan perut. Yang dulu sebelumnya pada saat sholat kita tahiyat akhir terasa kadang ada mengganjal. Jadi duduknya pada tahiyatnya kurang pas. Tetapi begitu kita menjalankan ketopastosis beberapa tahun ini, alhamdulillah rasanya duduknya pada tahiyat awal dan akhir sudah terasa ringan. Selama ini terasa ada ganjalan-ganjalan di pinggang lebih besar dari sebelumnya. Itu merupakan salah satu dari manfaat kita menjalankan KF, karena sama-sama kita ketahui di KF timbunan lemak kita itu sudah dibakar untuk dijadikan energi. Itu bisa kita buktikan dengan lingkar perut kita yang mulai mengecil dan celana kita dari ukuran yang panjang mulai memendek. Slide, Mas. Ya, ketika hormon insulin ini bekerja, tubuh tidak akan mampu menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Konsep sederhana ini banyak yang tidak paham atau memang dibuat tidak populer dengan berbagai alasan. Ini pola ketogenik mulai memecahkan kode rahasia tubuh agar memiliki kemampuan untuk membakar lemak yang dikenal dengan ketosis. Tubuh mampu menggunakan lemak, merubahnya menjadi keton, mengedarkan dalam darah untuk digunakan sebagai energi. Suaranya hilang, Mas. Bentar ya. Oke, boleh dicoba dari kelebihan. Masih hilang, belum. Masih belum. Ya, coba. Ya. Tubuh mampu menggunakan lemak, merubahnya menjadi keton,
mengedarkan dalam darah untuk digunakan sebagai energi. Kelebihan keton ini akan dibuang melalui urin maupun keringat. Ya, sama-sama kita ketahui kalau kita sudah menjalankan KF, ketika kita buang air kita akan terasa aroma keton. Di sini kita ketahui kalau kita dalam keadaan tubuh ketosis atau belum. Bisa kita saksikan di aroma, maaf cakap, pada saat kita buang air kecil karena akan dibuang keton yang berlebihan melalui urin maupun keringat. Lanjut, Mas. Kondisi ketosis juga menjaga hormon yang membantu menekan nafsu makan seseorang sehingga dapat mudah dibatasi asupan dan membantu penurunan berat badan. Betul sekali nih, Mas. Ketika kita sudah menjalankan KF dan kondisi tubuh sudah ketosis, kita lebih tahan berlapar-lapar. Alhamdulillah dengan menjalankan KF sebelumnya untuk puasa 23 jam sudah merupakan hal biasa dan sudah tidak merasakan lapar yang luar biasa kita ketika menjalankan puasa panjang. Lanjut, Mas. Ya. Keep head dan tahan protokol. See you next time. Demikianlah materi dari saya seputar pengetahuan saya yang saya ketahui tentang ketopastosis. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan tentang pengalaman yang saya jalankan atau tantangan yang lain, kami tunggu dari teman-teman KF, atau mungkin saran atau gimana, saya tunggu dari teman-teman KF di grup ini. Oke. Keren. Sayang tadi agak putus-putus saja, sebetulnya bagus penjelasannya. Terus yang terakhir tadi dijelaskan itu yang disebut ketonuria, keton urin maupun keton breath itu masa adaptasi awal, biasanya itu 3-6 bulan di awal. Setelah itu nanti hilang sendiri. Karena di awal kan kita kalau pada saat ketosis itu kan ketonnya tinggi dulu. Kalau kita pantau, kalau kita benar-benar pakai keton meter, awal kita mulai nol, dari makan karbo, kita mulai tidak makan karbo, keton itu biasanya range-nya itu antara 2 milimol ke atas, 2 sampai 5 milimol. Kalau nggak salah, dulu aku dapat data dari 2016, yang pernah laporan ke aku ketonnya paling tinggi itu ibunya Mas Budi, sampai 6 milimol. Ingat nggak, Mas? Mas Budi waktu bilang ibunya Mas Budi 6 milimol kan? Nah, itu laporan tertinggi pernah aku dapatkan 6,8 apa enggak, tapi nggak bakal bisa lebih dari 8 milimol selama pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Jadi ketosis itu pada saat liver membuat keton itu dia juga punya counter regulasi. Counter regulasinya itu ialah apa? Insulin. Jadi keton sendiri itu pun yang dihasilkan itu dia negatif feedback ke body fat kita, tangki bensin kita, supaya menurunkan jumlah kadar lemaknya yang ada lemak yang dilepaskan ke darah, lipolisnya diturunkan, juga membuat insulin respon sehingga ketonnya tidak bisa lebih dari 8 milimol. Kalau sampai insulinnya tidak bisa merespon karena misalnya pankreasnya itu rusak akibat diabetes tipe 1, itu yang disebut namanya ketoasidosis, di mana ketonnya itu lompat terus sampai di atas 20 milimol, naik terus. Nah, itu namanya udah ketoasidosis. Tapi kalau di kita paling tingginya itu 8 milimol, itu udah paling tinggi sekali. Dan agak sulit sampai situ. Yang dari 2016 laporanku yang pernah ngelapor pakai keton meter itu cuma ibunya Mas Budi yang paling tinggi, belum ada lagi 6 milimol. Rata-rata dulu orang kisarannya 3-4 milimol. Nah, di situ di awal 3-6 bulan awal pada saat ketonnya tinggi, itu yang terjadi disebut namanya ketonuria. Ketonnya dibuang lewat urin. Jadi kalau kita ngecek urinalisa, ketonnya positif 1, positif 2. Nah, biasanya suka kayak gitu. Kok saya ada di lab saya kok keton harusnya negatif di urin, kok saya ada ketonnya, ada ketonuria disebutnya, ketonnya terdeteksi di urin. Nah, itu di awal 3-6 bulan. Tapi setelah 3-6 bulan ketosis, adaptasi, keton di darah sendiri pun juga bakal turun. Rata-rata di bawah 2 milimol. Rata-rata 0,5 sampai 2 milimol. Nah, disitulah ketonurianya hilang. Keton breath kita hilang. Jadi kita tidak ekses lagi. Di situ berarti kita sudah masuk namanya masa adaptasi. Dan di situ pula kita weight loss-nya nggak secepat di awal. Kita udah mulai efisien.
tubuh nggak mau bodoh ngelepas lemak terusan gitu. Dia mulai rebound, dia nahan body fatnya dia. Nah itu masa adaptasi awalnya. Nah, jadi kalau di kita nggak wajib ngecek keton karena ketosis itu ialah hal yang pasti kalau kita tidak makan karbo. Cuma yang kita pantau ialah gula darahnya. Karena gula darahnya itu menunjukkan adaptasinya terhadap ketosis. Artinya, nah itu. Nah, jadi ketosis itu paling tinggi di sini acuannya 5. Sebetulnya bisa jurnalnya sampai 8 milimol rata-rata. Nah, nanti kalau kita udah adaptasi, kisaran kita itu cuma 0,5 sampai 2 milimol rata-rata segitu. Jadi kita kalau udah bertahun-tahun nih, kita cuma 0,5 sampai 2 milimol, kita sudah tidak ada ketonuria, tidak dipipisin lagi ketonnya, sudah tidak ada keton berat lagi. Gitu. Jadi yang disebutkan oleh Mas Saiful tadi di awal itu adaptasi ketosisnya. Setelah itu kita ketonnya kembali turun. Ketonnya nggak ada di urin, ketonnya nggak ada di udara. Jadi nggak keton beratnya hilang, bau ketonnya hilang gitu. Makanya kan suka ada yang bilang, oh baunya bau naga di awal, nggak apa-apa, itu masih masa adaptasi. Tapi sebetulnya itu nanti hilang sendiri. Itu adaptasi ketosis seperti itu. Cuman proses adaptasi ketosis di mana kadang-kadang bisa muncul keto flu yang disebut keto flu itu sebetulnya bagian dari sistem stres, bagian dari healing crisis juga, bagian detox juga, bisa juga karena stresnya masih tinggi di badan karena transisi dari mulai biasa pakai gula sekarang belajar pakai keton dan lemak yang dimana harus menggunakan mitokondria. Rata-rata orang yang punya metabolic syndrome atau dia punya obesitas pun juga termasuk metabolic syndrome, mitokondrianya pasti nggak bagus. Proses adaptasinya itu membutuhkan perubahan mitokondria dari mitokondria yang jelek jadi lebih baik kan. Nah, selama proses ini tubuh itu biasanya lebih stres. Karena dia nggak dapat apa yang dia mau. Biasanya dia gampang dengan gula. Sekarang dia harus memperbaiki mitokondrianya dulu supaya bisa membakar lemak, bisa menghasilkan ATP dengan jumlah yang sama. Di masa sel-sel tubuh belum mampu menghasilkan jumlah ATP yang sama karena belum bisa bakar lemak dengan efisien, disitulah stres sistem kita agak lebih tinggi. Nah, stres sistem yang lebih tinggi ini bisa ditandai dengan contohnya ada yang kulitnya jadi kusam, ada yang rambutnya gampang rontok, ada yang ya makanya di awal-awal minum harus dijaga banget. Kenapa? Karena kita juga sering urinasi, maksudnya kita diuretiknya kelihatan banget, kita sering pipis, kita masih gampang loss garam, natrium loss kita masih mudah terjadi karena sistem stres kita memang lebih tinggi di awal jujur. Itu namanya adaptasi. Tapi namanya adaptasi, dia akhirnya adapt. Kita nggak stres lagi dengan kondisi tersebut. Nah, tubuh yang beradaptasi dengan sistem stres yang diturunkan, dia harus menyiapkan jendela recovery yang bagus. Jendela recovery yang bagus untuk sistem stres yang tinggi atau dipakai ini apa? Jendela tidur. Makanya adaptasi saat kita ketosis yang benar, adaptasi supaya tubuh kita selalu bisa mereset sistem stresnya menjadi nol kembali setiap pagi ialah apa? Kita dibuat sirkadiannya align. Jadi kita align selaras dengan sirkadian manusia yang dulunya ketosis. Jadi ketosis ini kan normal di alam liar. Manusia berburu, mencari makan, belum tentu bisa dapat makanan. Nah, oleh sebab itu mereka harus ketosis supaya otak mereka tidak kehilangan energi. Jadi ketosis ini hal yang sangat lumrah di alam liar. Jadi di alam liar pun sirkadiannya sudah kebentuk. Nah, di alam modern sekarang kan kita kan nggak clueless gitu loh. Kita sering mengalami misalignment, tidak selaras dengan circadian rhythm manusia sebenarnya. Tapi secara fisiologi ketosis membuat kita tiba-tiba bisa ngikutin seperti cara orang di masa lalu survive di alam liar. Mereka ngikutin circadiannya dengan by insting. Makanya Mas Saiful abis Isya tiba-tiba ngantuk apa. Walaupun udah tidurnya lebih cepat, tapi secara otomatis bangunnya juga sebelum subuh. Jam 3 jam 4 udah melek gitu loh. Itu sebenarnya circadian yang dikembalikan diselaraskan. Yang tadinya Mas mungkin berantakan. Waktu masih obesitas dulu belum kaya mungkin itu sering berantakan. Itu nggak Mas? Betul Mas. Tapi Mas ada pertanyaan sedikit Mas. Halo Mas Tio. Iya. Ya boleh. Ya. Sama-sama kita ketahui kita di KF kan kita sering pipis, sering buang air kecil.
karena kita metabolisme kita sudah metabolisme lemak, bukan karbohidrat lagi yang mengikat air banyak. Jadi otomatis orang yang sudah kait itu sering pipis. Saya terkadang sampai jam 11 malam baru selesai. Itu kadang kita sudah di kamar, terkadang 2-3 kali pipis lagi. Tetapi Mas, saya perhatikan kalau karena di rumah saya pipis jongkok, terkadang begitu pipis jongkok, begitu berdiri kadang terasa lelah gitu. Lebih nyaman dengan pipis berdiri. Itu bagaimana? Itu terjadi di beberapa bulan terakhir. Padahal sebelumnya tidak ada masalah baik pipis berdiri, baik pipis jongkok. Jadi tapi di beberapa bulan terakhir ini ketika kita pipis banyak di dalam keadaan jongkok, begitu kita berdiri terasa kayak ada lelah gitu, tetapi lelahnya bukan melelahkan, tetapi ada seperti perasaan yang lain. Dibilang sesak enggak, dibilang ngos-ngosan enggak. Ya itu gejala tapi tidak sama dengan postural. Bisa jadi postural hipotensi. Kayak semacam gejala postural hipotensi. Jadi kayak misalnya orang yang baru bangun dari posisi tidur atau duduk, dia bangun kayak ngeliang atau jantungnya langsung jadi berdebar, dari posisi jongkok bangun kayak lebih berdebar atau kayak sempat drop sebentar, bisa jadi itu yang dirasakan. Oh, gitu ya, kalau memang itu yang dirasakan, berarti Mas ada kelebihan di gasnya. Entah itu kelebihan di puasanya, kelebihan di olahraganya, aktivitas fisiknya, kelebihan di pikirannya yang menyumbangkan sistem stres tadi itu. Dan Mas mungkin kurang ngerem, misalnya makannya malah kedikitan, kurang cukup, bisa jadi, atau disengaja makannya didikitin. Kadang-kadang kan orang ada yang jadi yang sering di lapangan ini yang sering terjadi maladaptasi di luar protokol itu seperti ini. Mereka ada target tertentu pengen lebih cepat kurus. Jadi mereka sengaja memperpanjang puasa karena mereka mampu, dan mereka sengaja mengurangi jumlah makanan mereka karena mereka mampu, ketosis. Dan ini berlangsung lama. Akhirnya efeknya mereka tiba-tiba tidurnya juga jadi gelisah. Olahraga dikencengin, puasa dipanjangin, makanan didikitin. Logikanya mereka mau ngeboost pembakaran lemak mereka. Tapi mereka nggak sadar kalau itu membuat sistem stres mereka overdrive. Begitu sistem stres mereka overdrive, itu lebih tinggi, menekan kemampuan mereka tidur. Pada saat kemampuan mereka tidur itu tertekan, udah, dia mulai muncul bergejala. Resting heart rate pagi lebih sering berdebar, mereka lebih gampang oleng, pipis diuresisnya lebih sering, kadang-kadang udah lebih sering pipisnya terus juga berbusa. Terus kadang-kadang kalau udah berlanjut terus akhirnya akral dingin, tangan dan kakinya mulai dingin. Akhirnya mereka kadang-kadang sering merasakan di sore hari terutama itu suka berat di leher pundak. Kayak mereka mikirnya kolesterol padahal bukan, itu leher dan pundak ini sistem sarafnya mereka udah kayak sepaneng. Mereka udah mulai nggak bisa, susah fokus. Di level lanjutnya, mereka bangun dari duduk atau dari posisi tiduran, bangun tuh kayak ngeliang, terus tiba-tiba kayak berdebar, kayak nggak kekejar, kayak gejala anemia. Itu akibat gasnya kekencengan, terlalu dikencengin, remnya kurang, tidurnya juga kurang. Akhirnya tidurnya kurang, kemampuan tidurnya kurang. Jadi terjadi namanya akumulasi dari sistem stresnya. Numpuk. Ini sifatnya kayak domino ke depan. Makin ke depan, kalau dia nggak sadar dengan hal itu, dia merasa tapi udah puasa dipanjangin, olahraga dikencengin, tetap aja malah berat badannya masih sama. Karena mereka misalnya nggak timbangan terus, kok masih sama ya? Apa kurang apa lagi ya? Tambahin lagi olahraganya, tambahin lagi, kurangin. Jadi logika mereka ialah kalori in, kalori out. Gue bakar kalori sebanyak-banyaknya, masukin kalori sedikitnya, logikanya kalori yang di tubuh bakal diambil dari lemakku, basic logiknya. Tapi tubuh nggak bodoh, tubuh itu berusaha efisien. Dia kalau nggak dikasih asupan dari luar, sumber nutrisi dari luar apapun untuk pengganti kalorinya, dan kita nge-push untuk dibongkar terus, sistem stresnya dinaikin. Kita malah weight stall. Malah dia kemampuan nyimpen lemaknya untuk survival ditingkatin. Begitu makan langsung gampang nyimpen lemak lagi. Lebih cepat dan lebih gampang nyimpen lemak karena hormon kortisolnya lebih tinggi, stresnya ditingkatkan. Jadi untuk mempersiapkan kalau dia
starvation panjang lagi. Karena tubuh merasa lingkungan eksternalnya itu seakan-akan alamnya lagi famine, lagi jarang makanan. Jadi dia berusaha survival. Justru malah susah ngilangin berat badan di situ. Tapi kita malah dibikin stres, badan berlebih. Supaya apa tujuannya? Tujuan tubuh bikin naikin sistem stres supaya akhirnya kita kalah. Kitanya nggak maksain, akhirnya kita istirahat, akhirnya kita nggak ngoyo. Awalnya seperti itu. Tapi akhirnya bumerang karena numpuk ke depannya ini stres yang makin tinggi itu justru malah menurunkan kemampuan tidur. Kenapa? Karena tidur itu justru butuh rileks. Stres yang berlebih sampai malam hari, sampai sore hari masih tinggi, itu menekan kemampuan tidur. Udah pasti tidurnya makin nggak mampu, gelisah. Jadi ciri-ciri yang kelihatan itu mulai sering kebangun tidurnya, bolak-balik bangun, pipis. Terus dia kalau udah bangun kadang sulit tidur lagi. Itu yang terjadi. Itu gejala saat sistem stresnya udah berlebihan. Kalau itu udah dirasakan, itu harus benar-benar sadar bahwa oh, aku terlalu ngeforsir, aku harus ngerem. Itu yang kadang-kadang nggak disadari karena kadang-kadang kemampuan untuk tidak makan ini jadi meningkat saat kita ketosis. Itu benar, nggak bohong, karena kita bisa lihat bensin kita. Tapi kita nggak bisa overuse. Makanya kalau kita rajin ngecek gula darah, justru malah skalanya di awal saat kita stresnya berlebih, gula darah bukan makin turun, makin naik. Di awal ya. Jadi di awal pada saat kita memberikan stres berlebihan, itu kita awalnya tuh membuat gula kita malah naik. Jadi gula kita malah gampang meningkat. Makanya loh kok saya makannya cuma sekali sehari, makannya full hewani, kok bisa ya gula darah saya malah di atas 100 nih, malah naik lagi. Itu udah ciri-ciri sistem stres meningkat. Itu sebabnya kalau gula darah di atas 80 tadi yang Mas bilang itu, atau naik lagi, apalagi di atas 100, itu harus mundur lagi ke induksi. Mundurnya itu bukannya hanya sekedar makanan. Mundurnya induksi itu kan mencerminkan bukan makanan. Jadi kita jangan bercermin, oh induksi itu hewani, konsolidasi itu nabati, terus maintenance itu buah. Yang dihafalin jangan makanannya. Induksi, konsolidasi, dan maintenance itu ialah perbedaan jendela puasa. Jadi kalau aku suruh mundur kembali ke induksi, itu sebetulnya yang paling penting ialah Pak, memundurkan jendela puasanya. Jadi artinya kita udah memberikan stres berlebih sehingga gula darahnya naik. Efeknya kortisolnya berlebih itu di awal. Tapi kalau kita nggak sadar ini, kita nggak sempat ngecek gula darah, kita nggak tahu kalau gula darah kita malah naik, kita nggak tahu kalau tensi kita malah naik, gara-gara kita memberikan stres berlebih, tahu-tahu apa? Tahu-tahu nanti lama-lama gejala-gejala bermunculan, stress overdrive. Begitu gejala udah bermunculan, akhirnya justru malah nanti gula darahnya bisa drop. Tapi dropnya itu hipoglikemi yang terjadi itu udah bukan hipoglikemi karena adaptasi yang bagus, bukan. Tapi hipoglikeminya itu udah hipoglikemi yang jelek, alias apa? Udah mengalami namanya adrenal exhaustion. Adrenal kita yang menghasilkan kortisol akhirnya exhaust, keletihan. Kemampuan membuat kortisol turun. Akhirnya kemampuan memodulasi liver buat gula juga ikut turun. Itu udah levelnya adrenal exhaustion. Oh, itu udah disertai udah muncul palpitasi, aritmia, udah macam-macam di situ gejalanya. Udah postural hipotensi. Itu kalau nggak sadar-sadar kayak gitu. Nah, makanya pentingnya kita menselaraskan 5 pilar. Kenapa KF itu ialah 24 jam lifestyle? Karena kita harus mengharmoniskan 24 jam, bukan mengejar ngegas ketinggian di siang hari, kita ngegas yang kencang-kencang, puasa dipanjangin, olahraga ditinggiin, makanan dikurangin. Makanya kalau aku dibikin di protokol itu kan di jendela makan itu bisa makan berkali-kali, berhenti setelah kenyang. Jadi kita memang makan sampai kenyang. Masalahnya kalau sudah terjadi akumulasi stres berlebih, sistem stres yang berlebih ini juga mempengaruhi hipotalamus untuk mensensing rasa kenyang yang sebenarnya. Akhirnya kita malah muncul anoreksianya, tapi anoreksia yang karena stress overdrive. Baru makan 1 telur aja udah kenyang. Baru makan 2 telur aja udah kenyang. Padahal udah seharian nggak makan, udah olahraga, tapi makan 2 telur udah kenyang. Nah itu artinya sensor alami kita sudah terganggu untuk menimbulkan rasa kenyang. Itu yang berbahaya. Tapi saya nggak lapar. Udah tidur susah, besoknya saya nggak lapar. Makan nggak bisa banyak, enakan puasa panjang. Olahraga, tapi yang dia nggak sadarin,
itu nanti malah apa? Stresnya ketinggian, tidurnya makin berkurang, overdrive. Itu yang terjadi. Nah, di masa pandemi ini, seperti aku ingatkan, tadi aku posting mengenai pengumuman kaos donasi, itu juga aku jelaskan sekilas bahwa di masa pandemi ini pentingnya kita mempromosikan gaya hidup KF itu ialah mempromosikan pola hidup 24 jam yang harus diselaraskan. 24 jam. Fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Perhatikan semuanya, jangan cuma salah satunya. Kenapa? Karena harmonisasi dari semua itu yang menjaga sistem stres kita tidak berlebihan. Jeleknya COVID, aku kemarin jelasin ini di grup metabolic conditioning. COVID, walaupun dia modelnya kayak flu, tapi kenapa COVID itu letal? Kenapa COVID itu bisa sangat berbahaya kalau kita nggak sadar? Karena gerbang entry-nya COVID itu jeleknya dia menggunakan S2. Mungkin kalau udah pernah sering baca di grup KF udah tahu, ataupun di berita juga udah kasih tahu bahwa SARS-CoV-2 menggunakan S2 untuk entry-nya dia masuk ke dalam sel. Apa itu S2? S2 itu sebetulnya reseptor yang bertugas untuk mengcounter sistem stres. Contohnya dari renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi kalau seseorang stresnya meningkat karena dia olahraga, karena dia pikiran berlebih, karena apapun yang membuat tensinya naik, itu mengaktifkan namanya sistem RAS, renin, angiotensin, aldosteron system. Atau renin angiotensin system, itu klasik pathway-nya. Fungsinya apa renin angiotensin system ini dengan sistem stres? Renin angiotensin system ini fungsinya ialah untuk mensupport sistem stres. Stres itu kan ada demand energi. Bisa kita gini, kita mau lari sprint, kita mau kabur dari macan, ada stres nih badan kita. Kita mengalami stres, perceive stres, dan kita harus lari dengan sistem stres kita. Karena kita harus selamat. Nah, untuk mengkoordinasikan supaya stres ini dipenuhi, demand energi ini dipenuhi, renin angiotensin system ini ialah ujungnya outputnya menghasilkan namanya angiotensin 2. Ya. Menghasilkan, walaupun nanti ada kalau Mas Budi nanti sempat cariin pathway-nya renin angiotensin system sampai angiotensin 2, boleh di-share. Tapi intinya angiotensin 2 yang dihasilkan fungsinya untuk membuat vasokonstriksi di semua pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita jadi apa namanya, kalau konstrik apa namanya Mas, menegang supaya efektif volume dari darah cepat kemana-mana mengantarkan nutrisi untuk energi, sehingga kita bisa memanfaatkan energinya dengan cepat. Contohnya kita lari sprint karena kita ketakutan, kita dalam bahaya. Sistem stres itu seperti itu. Jadi angiotensin 2 yang dihasilkan sebagai outputnya setelah berkonversi dari angiotensin oleh S1 dirubah menjadi angiotensin 2, dan angiotensin 2 ini menembak ke semua reseptor AT1R-nya di sel tubuh, itu impact yang terjadi ialah mendukung sistem stres. Artinya apa? Kalau kita stres, angiotensin 2 meningkat. Gampangnya kayak gitu. Nah, tapi tubuh juga menjaga agar sistem stres itu tidak over. Caranya gimana? Begitu terjadi peningkatan angiotensin 2, tubuh mengurangi jumlah angiotensin 2 dengan cara menaikkan reseptor namanya S2. Jadi kalau tadi ada S1 untuk merubah angiotensin menjadi bentuk yang dari bentuk yang tidak bioaktif menjadi bentuk yang bioaktif untuk membuat sel-sel mendukung sistem stres, contohnya dengan vasokonstriksi dan sebagainya. Nah, agar tidak berlebihan, counternya ialah tubuh mengekspresikan S2. S2 fungsinya apa? Merubah kembali angiotensin 2 menjadi bentuk angiotensin 1,7, 1-strip-7. Fungsinya apa? Fungsinya kebalikannya dari angiotensin 2 yang di awal. Fungsinya, kalau tadi angiotensin 2 yang dari mendukung sistem stres itu membuat vasokonstriksi, ini kebalikannya, malah menyebabkan dilatasi, meregang, melemas. Jadi mudahnya gini, S2 itu fungsinya menurunkan stress system. Sedangkan S1 yang di awal untuk mendukung stress system.
Jadi mereka itu bekerja itu secara harmonis. Jadi itu gampangnya gini, kalau analogi untuk orang awam begini. Bagaimana supaya S2 kita tidak terkompromis dengan virus seperti SARS-CoV-2 ini, kita harus bisa menjaga sistem stres kita selama 24 jam tidak tinggi. Artinya kita harus bisa meriset sempurna sistem stres yang kita gunakan setiap hari. Jangan ada stress overdrive. Karena kalau kita sampai stress overdrive, itulah yang membuat kita rentan dengan SARS-CoV. Jadi begitu orang kena infeksi COVID, dianya cemas, panik, sistem stres meningkat nggak? Meningkat kan? Nah, begitu dia meningkat, RAS dia meningkat, renin-angiotensin system dia meningkat, angiotensin 2 meningkat, counternya S2 meningkat. Kita gelar karpet merah, udah. Kita gelar karpet merah untuk apa? Untuk dihinggapi, nih banyak nih ekspresinya, pakai aja. Begitu virusnya pada menggunakan S2 untuk masuk ke dalam sel, dan hasil replikasinya virion barunya juga menggunakan S2 yang sudah berekspresi keluar semua gara-gara digunakan untuk mengcounter stres yang berlebihan, akhirnya jumlah S2 di tubuh kita turun. Kalau jumlah S2 di tubuh kita sudah turun, kemampuan untuk mengcounter sistem stres makin rendah nggak? Makin rendah. Iya dong. Kalau S2 udah makin rendah, tidak bisa mengcounter angiotensin 2 lagi, rasnya jadi dominan nggak? Sistem stresnya jadi dominan nggak? Perburukannya, sistem stres meningkat, makin nggak bisa tidur, makin tambah cemas, makin sesak, inflamasi juga makin meningkat. Angiotensinogen 2 ini juga dideteksi oleh sel imun. Sel imun kalau AT1R-nya dia kena angiotensin 2, dia bersifat inflamatif. Dia mensekresikan sitokin yang proinflamasi. Akhirnya sitokin storm deh. Nah, udah mulai terlihat nggak koneksinya sistem stres dengan COVID? Kenapa ya COVID ini kalau di anak-anak tidak seletal di dewasa? Apalagi di orang yang udah tua, manula. Kenapa sangat letal di mereka? Kenapa? Karena S2-nya. Anak-anak memiliki S2 yang masih banyak. Maksudnya gini, dia masih bisa ngebuffer untuk virus. Imunnya masih responsif. Jadi sistem stres anak-anak itu nggak gampang stres. Kenapa? Karena saat sistem stres mereka naik, mereka S2-nya banyak untuk mengcounter kembali stres mereka. Jadi mereka anak-anak itu sulit mengalami hipertensi deh, gampangnya gitu. Tensinya nggak naik terus, nggak sepaneng terus, nggak kesel terus. Ada Mas, beda sama dewasa. maksudnya kecemasannya apa, paniknya nggak kayak orang dewasa, nggak kayak Alberti yang makin tua makin anxious. Mereka nggak anxious anak-anak. Tapi itulah kunci mereka memiliki survival yang lebih tinggi dibanding dewasa maupun orang yang sudah manula. Kenapa? Karena kemampuan buffering dari S2 mereka. Nah, kalau di orang dewasa yang sudah komorbid, itu sudah pasti, komorbid itu pasti metabolic syndrome basicnya. Metabolic syndrome udah pasti berhubungan dengan sistem stres yang lebih tinggi, itu udah dijamin. Metabolic syndrome identik dengan kortisolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Contohnya gini, diabetes. Mas, diabetes itu kan bukannya karena tidak toleransi dengan karbo, bukan itu aja. Coba lihat aja pagi-pagi orang diabetes. Pagi-pagi waktu belum makan, gula darah puasanya emang nggak tinggi. Nah, itu yang emang itu dari karbo, kan nggak dari buatan liver. Berarti makanya disebutnya down phenomenon. Begitu dia bangun pagi, gula darahnya lompat. Kenapa? Karena pagi hari itu terjadi cortisol awakening response. Jadi kortisol membangunkan kita dengan cara memodulasi pembuatan gula sehingga kita sistem stresnya meningkat, kita melek, bangun dari tidur kita yang rileks itu. Tapi pada orang diabetes jumlahnya ini besar, makanya down phenomenonnya dia kenceng, gulanya tinggi, lompat di pagi hari. Itu yang terjadi di diabetes, ya. Termasuk juga hipertensi, termasuk juga yang problem ginjal, chronic kidney disease, udah pasti itu karena tensi dan gula darah sudah pasti.
Jadi atau salah satu maupun kombinasi. Jadi intinya yang punya comorbid itu sudah pasti sistem stresnya sudah terganggu. Nah, sistem stres mereka yang terganggu ini yang membuat mereka rentan pada saat terinfeksi oleh COVID. Kenapa? Mereka gampang mengalami domino efeknya. Domino di mana tidak ada counter regulasi lagi dari RAS system, renin-angiotensin system yang menaikkan sistem stres ini tidak tidak tercounter. Counter itu apa, Mas? Artinya bahasa Indonesia. Melawan. Tidak bisa dibalikan, ditahan oleh sistem regulasi lawannya, yaitu S2. Kenapa? Karena S2-nya udah dihabiskan oleh virusnya. Virusnya cepat pakai S2-nya. Tadinya ekspresinya tinggi, akhirnya cepat dipakainya. Udah. Nggak ada counter regulasinya lagi. Bablas. Nggak ada remnya. Nggak ada remnya, stresnya tinggi. Disuruh tidur juga susah. Nggak bisa tidur. Kenceng terus. Hyperarousal. Wah, sepaneng. Ketakutan berlebihan. Mual-mual. Sesak akhirnya. Udah, sitokin storm bubar. Udah, inflamasinya naik. Udah, D-dimernya meningkat. Udah, darahnya mengental. Udah, saturasi turun. Nah, udah mulai kelihatan belum letalnya bahayanya COVID yang tadinya cuma selevel sama flu, cuman gara-gara dia spesifik menggunakan S2, impact-nya sangat berbahaya bagi orang yang nggak bisa mengontrol sistem stres atau sudah punya low grade inflamasi, sudah punya sympathetic tone yang tinggi sebelum kena. Jadi kayak cuma domino efek aja nantinya. Nah, jadi kalau udah tahu bahwa sistem stres itu sistem stres yang over karena comorbid ataupun karena kita yang salah sendiri, karena kita terlalu cemas dan sebagainya, itu penting nggak untuk kita down modulasi untuk di masa pandemi dan apalagi kalau sudah terinfeksi. Kalau sudah isoman, kalau masuk grup isoman KF, kalau yang udah masuk yang isomaners, nggak tahu nih, sekarang ada yang nonton apa nggak, harus mereka tidur. Tapi kalau mereka nonton ulang YouTube ini, kenapa bolak-balik yang diajarin di KF ialah pada saat isoman ialah kejar tidurnya. Saat terjaga, berusaha rileks, jangan banyak pikiran, jangan kecemasan. Kenapa? Karena kita semua berusaha menekan sistem stres rendah mungkin. Kenapa? Supaya virus yang sudah positif terdeteksi dalam tubuh kita tidak makin menekan eksistensi dari S2 yang berfungsi untuk counter regulatory. Kalau counter regulatory dari sistem stres. Kalau kita membiarkan S2 kita dibabat habis semua oleh virus yang di dalamnya, oleh COVID, virion barunya, hasil replikasinya pakai terus S2-nya sampai jumlah S2-nya kita menurun sehingga kita tidak bisa mengontrol sistem stres, yang terjadi apa? Domino efek ke depan. Stres kita makin tinggi, inflamasi makin tinggi. Yang aku bilang tadi, semuanya kerusakan lung damage makin banyak. Imun respon kita inflamatori terus. Sistem regulatori dari sistem imun, yaitu adaptive immune system, juga turun. Limfosit ikut drop. Siapa yang bisa nyetopin imun yang innate untuk nyerang terus? Udah, kebakaran hutan. Kebakaran hutan di paru-paru, udah kebakaran. Karena imunnya udah nggak bisa mengcounter yang adaptifnya, sistem stresnya tinggi terus, RAS yang tinggi juga mempengaruhi kardiorespiratori, oksigen ke jantung juga turun, udah selesai. Jadi kayak serba salah, tensi naik, ini tegang, ini apa, udah. Akhirnya pakai apa? Diintubasi, udah. Itu cuma karena domino efek sistem stres loh. Dan aku yakin ini belum banyak orang yang bisa melihat. Aku yakin tenaga kesehatan atau cara treatmentnya di lapangan mengenai COVID ini kalau nggak mengerti fisiologinya sering salah. Udah sering salah dari memberikan sumber gulanya itu satu, dan ada kesalahan yang ya aku nggak tahu ya, mungkin karena situasi ya, aku nggak berani ngejudge. Justru kondisi pada saat dirawatnya membuat stres, membuat sulit tidur lah apa. Kalau di isoman KF, aku bilang gini, mau kamu dikasih obat kek, mau dikasih vitamin kek, mau pakai apapun yang kamu gunakan selama isoman, semua itu dipikirin saat terjaga. Lebih penting tidurnya. Jadi kalau tidur, jangan pakai waker, bangun untuk apa? Minum obat, jadwal minum obat, nggak usah. Dan
Kalau udah, aduh kelapaan nih, bangunnya kesorean, malam, nggak apa-apa, cuma sekali dong minum obatnya, biarin. Lebih penting tidurnya dibanding sengaja bangun untuk minum sesuatu, minum suplemen, minum apa. Oh, ini harus 3-4 kali sehari. Ini menjadwalkan untuk diri sendiri, salah. Lebih penting tidurnya, kenapa? Semakin banyak tidur di saat kamu terinfeksi, artinya tidur itu kan posisi di mana kita sistem stresnya paling terendah dong. Ya kan? Kalau saat terjaga, kita berusaha menjaga supaya kita tidak stres berlebihan. Kita berusaha rileks saat terjaga. Tapi namanya terjaga, pasti penggunaan sistem stresnya lebih tinggi dibanding saat tidur. Itu udah pasti. Jadi kalau semakin banyak kita tidur, semakin kita dalam 24 jam berada di kondisi level stres terendah. Kita menyelamatkan banyak S2. Semakin kita pada saat kita terjaga, kenapa kita penting relaksasi? Jangan sampai S2 kita dibabat oleh virion baru yang mungkin berhasil diproduksi oleh salah satu sel, bisa menghinggapi S2 lain, sehingga nantinya apa? Nantinya kemampuan kita untuk mengcounter sistem stres kita makin sulit, tidurnya makin sulit, anxious kita makin tinggi, domino efek, itu udah pasti. Jadi relaxing, nah, feedingnya juga nggak boleh masuk karbo, jangan nambah kemampuan mereka replicate dong. Udah menambah kemampuan kita replicate, kitanya tidurnya susah, kitanya malah stres berlebihan secara psikis maupun fisik misalnya. Udah selesai. Nah, jadi pentingnya, jadi kalau spesifitas kenapa ya virus yang masuknya lewat S2 ini kok beda dengan yang masuk lewat jalur lain, contohnya lewat jalur kayak flu biasa itu melalui jalur reseptor glikan lainnya. Kenapa? Karena dia menjatuhkan sisi anti stres. Kalau S2 kita udah drop, kemampuan kita anti stres kita, anti vasokonstriksi kita, anti stres kita turun, ya gimana kita caranya mau rileks? Gimana caranya kita mau tidur? Sulit kan? Gimana kita mau menurunkan inflamasi? Nah, itu dia. Makanya komorbid itu sudah sistem stresnya sudah tinggi. Jadi mereka cuma tinggal satu langkah lagi sebelum ambruk sistem stresnya. Maksudnya udah tinggal satu langkah lagi yang komorbid menuju dia overdrive-nya berlebihan. Inflamasi berlebihan. Itu komorbid. Nah, exhaustion-nya cepet banget nantinya dia sampai dia akhirnya bubar jalan. Itu komorbid. Karena kalau komorbid itu artinya dia sudah rentan di sisi stres yang sudah tinggi, sudah ada low grade inflamasi. Nah, yang sehat jangan salah langkah. Jangan saat terinfeksi kita meningkatkan sistem stres dengan cara apa? Dengan cara menurunkan jendela reset sistem stres, yaitu jendela tidur malah berkurang, kemampuan nurunin stres malah diturunkan, dan kitanya kecemasan berlebih, stres atau malah keletihan mungkin. Salah, itu langkah yang salah. Itu bagi yang sehat aja, bagi yang positif aja kalau melakukan itu salah. Yang tidak ada komorbid, apalagi yang komorbid, selesai. Anak-anak, kenapa mereka survivalnya tinggi? Lihat, secara fisiologi, S2 dia banyak, sistem stres mereka rendah. Insting mereka diikutin. Kalau mereka sakit, mereka tidur. Mereka sakit, walaupun nggak nafsu makan, ikutin tidur. Mereka nggak mau pusing. Mereka berusaha nyaman. Disuruh makan. Mereka nggak tahu COVID itu apa. Disuruh makan. Mereka nggak tahu, betul. Mereka nggak tahu COVID itu apa. Makanya kalau kita bisa bersikap seperti anak-anak, ngikutin insting kita saat kita sakit, jangan banyak kecemasan, menjadi bodoh amat, manja sama caregiver kita, biar aja caregiver. Misalnya ini ibunya yang sakit gitu, Pak pijutin, Pak biarin aja, kayak anak-anak aja manja. Yang penting jangan stres itu doang. Jangan panik, jangan cemas. Kalau kita panik, cemas, khawatiran, saat kita positif, itu kita salah langkah. Dalam catur, itu salah langkah. Makanya, aku pengen orang-orang ngerti S2 itu apa sih fungsinya. Mas Budi punya nggak diagram yang biar agak jelas S2 itu diagram apa? Mas Budi bisa ngeluarin nggak? Coba diagram ya. S2 sebagai counternya angiotensin 2. Nanti kalau Mas Budi dapat angiotensin 2
sifatnya apa ke tubuh kita di sistem stres, dan S2 sebagai counternya apa. Jadi biar orang pada jelas bahwa S2 itu fungsinya ialah mengcounter sistem stres yang lagi meningkat. Kalau kita stresnya tinggi, ya S2-nya banyak yang keluar. S2-nya banyak yang keluar dalam usaha mengcounter, dibabatlah dia sama COVID. Makin nggak mampu menahan sistem stres. Coba aku mulai di chat, kalau dari aku jelasin secara imajinatif gini, yang di chat, yang nonton sekarang, coba di chat. Ngerti nggak yang aku maksud dari tadi? Kebayang nggak apa mumet? Masih mumet. Perlu diagram nggak? Pada kritik nggak sih hari ini? Moga-moga enggak. Mudah-mudahan ya kritik. Nggak, aku takutnya masih belum kebayang yang aku itu. Sebentar, ini lagi buka. Dapat. Kayaknya belum, Mas. Coba, Mas. Bantuin. Coba aku nyari ya. Nah. Itu angiotensin 2 ini juga soalnya belum banyak yang meneliti soalnya. Ini udah nih. Udah, Mas. Mau langsung tampilin? Ini aku tampilin ya. Ya, boleh. Silakan. Share screen. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Nah, ini aku nggak bisa nyoret-nyoret soalnya share screen, bukan PDF itu. Tapi intinya gini, angiotensinogen basicnya itu ya, renin itu, kalau renin itu yang menghasilkan ginjal, angiotensinogen itu nanti dari liver menghasilkan angiotensin 1. Nah, fungsi S1 ialah merubah angiotensin menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 itu dominan ke AT1R, itu reseptornya. Nah, kalau aku gedein di sini, aku geser nih, menyebabkan vasokonstriksi, pembuluh darah menegang. Tujuan awalnya tadi benar, untuk meningkatkan tensi, mempercepat volume efektif untuk mengirim nutrisi kemana-mana lewat darah. Benar dong, mendukung sistem stres. Respon inflamasi, betul. Kita kena virus itu membuat tubuh kita jadi stres. Makanya untuk melawan balik, si respon imun di awal ya betul, inflamasi. Memang nggak salah, respon inflamasi itu respon perlawanan di awal. Tapi harus ada yang meregulasi supaya turun kembali. Kuncinya di situ. Harus ada regulatornya agar tidak over inflamasi. Dan contohnya ini selanjutnya ya, kayak fibrosis, gangguan redox balance, nah, itu kalau udah level berikutnya. Nah, kalau angiotensin 2 ini berlebihan, begitu angiotensin 2 ini disekresikan tinggi, tubuh kita itu langsung mengeluarkan counter regulatornya. Counter regulator itu namanya S2. S2 bisa mengkonversi angiotensin 1 tadi yang belum berubah jadi angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 strip 9. Yang paling utama ialah mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7. Nah, S2. Jadi S2 di sini fungsinya mengcounter dari peningkatan sistem stres angiotensin 2. Efeknya kebalikannya. Aksisnya ini sebenarnya S2 aksis. Kebalikannya dari yang tadi. Ini kan vasokonstriksi. Ini vasodilatasi. Jadi mencegah jangan terlalu tegang terus. Ada remnya supaya tetap bisa dilatasi lagi. Tadi inflamasi, ini sifatnya kebalikan.
dia memicu sel-sel imun yang regulatori untuk menurunkan inflamasi. Jadi inflamasi nggak berlebihan. Tadi memicu fibrosis, ini sebagai antifibrosisnya, antifibrotiknya. Jadi yang dilakukan S2 itu ialah kebalikan dari S1, S yang ini. Kebalikan dari renin-angiotensin system, RAS-nya. Kebalikan dari jalur angiotensinogen di awal. Nah, ini aku tunjukin nih. Sekarang aku mundur lagi. Aku cari lagi. Sebentar. Aku cari lagi angiotensinogen itu apa yang penyebabnya. Oh, yang dulu itu ya Mas ya, sistem RA itu ya. Iya, ya itu renin angiotensin aldosteron system. Ada Jadi mineral corticoid juga tergantung dari situ. Makanya aku mau nunjukin. Ada aku. Nah. Ini orang banyak yang belum paham loh. Ini fisiologi penting dalam seputar COVID, tapi banyak yang belum paham. Makanya aku mau ngangkat lagi biar makin kelihatan kenapa kita memberikan protokol seperti itu di isoman. Aku share ya. Ya boleh. Ya tuh Mas. Apa tuh Mas? Aku nggak kelihatan malah. Aku lagi nyari gambar. Bentar, aku lihat. Ya betul. Nah ini tujuan awalnya dari angiotensin aldosteron system. Jadi untuk mengkontrol mineral kortikoid, ya. Jadi tapi dia di sini memicu malah mengeluarkan natrium loss. Jadi kalau sistem stres kita tinggi, natrium loss kita besar. Ya. Tuh simpatetik. Sorry. Natrium retensi, membuat retensi natrium. Nah, nih simpatetik yang angiotensin 2 meningkatkan simpatetik activity, digedein Mas. Kalau Mas nggak bisa gitu ya? Bisa. Simpatetik itu sistem stres. Aku tandain aja biar ini. Ya, tandain aja. Nah, jadi efek dari angiotensinogen 2 yang awalnya ialah meningkatkan sistem simpatetik. Simpatetik itu stres. Kalau parasimpatetik kebalikannya rileks. Nah, jadi kalau simpatetik kita meningkat, angiotensinogen kita juga 2 kita meningkat. Tubuh untuk ngerem, naikin S2-nya nggak? Iya. Butuh S2 nggak? Nah, kalau butuh S2, rentan dipakai COVID nggak? Itu loh yang aku maksud, gitu loh. Ngerti nggak? Paham nggak? Itu yang aku maksud. Ya, aku maksud kenapa pentingnya kita menjaga psikologi secara psikis, menjaga fisiologi kita, riset stres kita harus bagus, terutama di saat sudah terinfeksi COVID. Itu sebabnya. Ya, karena pentingnya kita menjaga RAS sistem kita di saat kondisi pandemi ini ialah menjaga 24 jam kita fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping kita benar-benar harus diawasin. Karena ini yang paling sering terjadi ialah obstruksi kayak gini. Yang meningkatkan RAS atau simpatetik tinggi ialah apa? Cuma satu. Sleep deprivation, sleep apnea. Begitu ada gangguan tidur, itu udah pasti simpatetik activity itu tinggi. Simpatetik activity tinggi, udah pasti angiotensinogen 2 tinggi. Angiotensinogen 2 tinggi, udah pasti S2 sebagai counternya berusaha menurunkan. Itu pun kalau masih banyak. Kalau udah nggak banyak karena udah ada komorbid, dihabisin lagi sama COVID, makin turun nggak S2-nya? Kalau udah makin turun S2-nya, makin mampu nggak untuk ngerem? Gasnya bablas nggak gasnya? Bablas banget. Kalau gasnya bablas, simpatetiknya bablas, inflamasinya bablas nggak? Remblong. Ada yang nanya tuh di pakai obat tidur boleh. Boleh Boleh kalau udah benar-benar berlarut-larut.
Tapi di grup isoman juga dikasih tipsnya dulu secara alami. Saat mau tidur, jangan banyak pikiran. Pikiran jangan jalan-jalan, jangan melayang. Aku udah pernah ngajarin, hitung mundur. 100, 99, 98, 97, 96. Jadi berusaha nggak salah, ngitung mundur. Nantinya kita hilang sendiri, ketiduran. Tapi kita nggak bakal bisa mikir kemana-mana. Nggak kecemasan, kita lagi cemas, lagi takut, kita lagi banyak pikiran, ataupun berusaha tidur tapi ketakutan nggak bisa tidur. Itu nggak boleh. Nggak boleh takut nggak bisa tidur. Kalau kita sampai takut nggak bisa tidur, ini kadang-kadang orang kalau disuruh sesuatu malah takut melakukannya. Cara gini, tidur harus bagus ya. Takut nggak bisa tidur. Akhirnya nggak bisa tidur beneran, itu yang salah. Karena takut nggak bisa tidur, itu resepnya insomnia. Insomnia itu di awalnya mulai ialah takut nggak bisa tidur. Akhirnya benar-benar nggak tidur. Jadi jangan takut nggak bisa tidur, niat hitung mundur sambil rileks, jangan niat tidur. Tapi nanti begitu kita mundur dan mulai sering salah, kita nggak sadar, atau hilang aja. Pada saat kita ngitung mundur itu kita berusaha nggak salah, kita nggak bisa mikir kemana-mana kan. Tapi tetap aja salah kalau kita akhirnya udah mau hilang, mau ngantuk. Kalau salah kan ngulang lagi. 88, 87, 86, 80. Wah, kelewat. Aduh, udah ulang lagi 100, 99, 98, 97. Awalnya dari 100 ke 0 gampang. Berusaha pelan-pelan ngurutin itu gampang. Tapi begitu kita nggak niat tidur, kita cuma ngitung mundur itu, tahu-tahu kita ngilang. Kenapa? Karena kita salah terus, udah mulai sering salah. Baru sampai 80-an udah salah. Lama-lama baru 95, 94, 90 loh. Udah salah lagi, 100 lagi. Lama-lama kita nggak sadar, hilang. Tapi kita nggak bisa mikirin COVID, nggak bisa mikirin utang, nggak bisa mikirin apapun, nggak bisa. Namanya lagi ngitung mundur matematika. Itu cara alaminya. Tapi kalau sudah terjadi akumulasi stres berlebih, sudah terjadi kurang tidur berhari-hari sebelumnya, sehingga kemampuan tidur memang udah benar-benar kecil, mau nggak mau, apalagi udah jantungnya udah berdebar, susah tidur jadinya, terus hyperarousal, kayak maunya melek terus, kayak sepaneng terus. Kalau memang udah kayak gitu, karena udah akumulasi stres berlebih, kecemasan berlebih, yang membuat dia susah tidur, mau nggak mau secara fisiologi, fisiknya harus dibuat down dulu, dibikin drowsy dulu. Ya, boleh dibantu CTM, obat tidur dengan resep dokter. Karena untuk bantu ngelemesin dulu. Tapi untuk tidurnya tetap nggak boleh melayang. Orang mau pakai obat tidur kayak mau pakai CTM, kalau pikirannya masih jalan-jalan dan melayang, aku jamin nggak tidur. Walaupun pakai obat tidur. Jadi obat tidur itu modalitas untuk secara fisiologinya kita siap tidur. Kenapa? Kita dilemesin semuanya. Tadinya kita hyperarousal, kita ya tegang, lemes semua. Tapi ini otak kan yang kontrol kita. Kalau kita pikiran jalan-jalan, melayang, nggak bisa tidur tetap. Banyak kok yang lapor ke aku udah minum obat tidur, udah minum CTM, udah minum apapun, melatonin, apapun suplemen, tetap nggak tidur. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengkondisikan pikirannya untuk tidur. Pikirannya kemana-mana. Itulah makanya aku sarankan hitung mundur. Walaupun sudah dikondisikan untuk drowsy, cari posisi tidur yang enak. Kalau yang punya tadinya ada masalah, kalau yang susah tidur karena jantungnya sering berdebar, banyak pikiran, deg-degan, tidurnya jangan miring ke kiri, miring ke kanan. Hitung mundur. Ya. Nah, tidur itu ternyata nggak gampang ya. Bagi yang sudah ada masalah, tidur itu nggak gampang. Walaupun Mas Saiful tadi bilang, orang yang ketosis, itu adaptasi yang benar ialah tubuh kita dibuat gampang tidur. Cepat ngantuk habis isya. Bangun otomatis pagi. Itu yang benar memang. Itu adaptasi, stress adaptation yang benar, ketosis adaptation yang benar, seperti itu. Tapi yang maladaptasi, kebalikannya. Nggak bisa tidur. Walaupun udah ngantuk, ada efek ngantuknya, tapi dianya secara pribadi, individunya pikirannya memang gampang, anxiety-nya tinggi, gampang mikir itu, dia sering wandering, atau malah planning saat tidur, ya nggak tidur, tetap nggak tidur, akhirnya drop juga. Nah, nanti video ini diputar ulang di grup Isoman besok ya, kalau udah keluar YouTube-nya. Moga-moga nggak kritik. Ya, maksudnya biar para Isomaners di grup
isoman kita yang di Telegram kita udah berapa tuh? Udah banyak banget tuh yang masuk grup isoman. Hampir 300. Mereka paham udah hampir 300 yang 300 yang ikut isoman KF. Itu harus paham kenapa para mentornya pada bilang pada nekanin relaksasi, nekanin tidurnya. Kenapa? Karena semuanya berusaha membantu para sistem stres para isomaners ditekan rendah. Karena apa? Fisiologinya kita udah sering bahas di grup Medcon. Pembimbingnya kan dari nakes-nakes dari Medcon kan. Aku udah sering diskusi di sana. Mumetnya udah didiskusi di sana. Di grup isomannya berusaha paham dan menjalankan. Jangan panik, jangan stres. Tapi kadang-kadang perlu dikasih tahu video ini. Akhirnya kenapa? Supaya mereka mikir. Kalau aku dalam kondisi COVID udah ngerti fisiologi dari Mas Tio, COVID masuknya lewat S2 dan S2 itu bakal makin sedikit dan banyak ekspresinya dan gampang dipakai oleh COVID saat kita stres. Kok aku bodoh ya malah cemas? Kok aku bodoh ya malah nggak tidur? Biar mikir. Dari kasih fisiologinya masih nggak bisa mengcounter, masih mau jadi good host. Mas, aku udah nggak makan karbo loh. Aku udah puasa. Aku udah good host belum? Belum. Good host itu sistemik. Good host itu 24 jam. Untuk menjadi bad host bagi COVID itu 24 jam. Bukan cuma puasanya, bukan cuma nggak makan karbonya. Manajemen stresnya, tidur bagusnya. 5 pilar itu 24 jam, kecuali movingnya. Jangan dulu. Apalagi kalau bergejala. Jangan olahraga dulu, kecuali positif, tapi nggak bergejala, kondisi fit, bolehlah yoga, olahraga apa-apa, stretching, atau olahraga aktivitas fisik, tapi yang intensitasnya nggak tinggi, sehingga membantu memberikan sleeping pressure di malam hari supaya bisa tidur, karena ada aktivitas, ada demand untuk recovery. Kalau dalam kondisi OTG tidak bergejala fit, dia malah rebah-rebahan, mungkin malah jadi sulit tidur. Tapi kalau yang udah jelas, bergejala, demam, napasnya udah terganggu, udah bergejala, ya itu udah jelas lebih banyak bed rest-nya. Nggak usah ditakutin lagi. Itu berusaha, kalau belum bisa tidur, berusaha relax. Kalau aku terjaga, kemungkinan aku menaikkan sistem stres tinggi. Berarti mendingan kalau saat terjaga aku belum tidur, mendingan aku nurunin stres dengan cara gimana ya? Relaxnya apa ya? Nontonlah film-film komedi, OVJ, Sri Mulat, dan sebagainya. Saat belum bisa tidur nih, kan terjaga itu kan rentan terekspos apapun yang meningkatkan kecemasan, stres dan sebagainya. Gimana supaya relaksasikan diri sendiri. Nonton film apa, jauhkan medsos, jauhkan berita-berita buruk, apa semua yang menakutkan jauhin. Karena apa? Karena udah nonton videonya Mas Tio. Kalau aku stres saat aku lagi ada COVID di dalam tubuhku, aku bodoh. Sedangkan COVID itu ngincernya sistem stres yang tinggi. COVID itu seneng masuk ke orang-orang yang stres. Kenapa? Karena banyak gerbang entry mereka untuk masuk. Karena gerbang entry S2 yang naik untuk mengcounter mereka yang stres. Makin banyak digunakan COVID, kemampuan handle stres makin turun. Ya bubar jalan nanti hostnya. Awal jadi good host, akhirnya bubar jalan hostnya. Kebakaran hutan. Ya, nggak apa-apa. Ini aku nggak nakutin, aku ngejelasin fisiologi. Tapi membuat makin komit orang-orang isoman untuk menjaga sistem stres mereka rendah. Entah bagaimana caranya, kalau bingung relaksasi saat terjaga, merem aja tidur. Udah pasti rileks. Orang tidur pasti rileks. Orang terjaga belum tentu rileks, bisa stres. Jadi kenapa lebih mendingan lebih banyak tidur dibanding terjaga? Kenapa? Karena resiko input meningkatkan stresnya lebih rendah saat tidur, itu aja udah. Kemampuan menurunkan inflamasi juga lebih bagus saat tidur. Kemampuan imun untuk fight back juga terjadi saat tidur. Kemampuan recovery sel yang rusak terjadi saat tidur. Itu nggak? Jadi bilang nggak sibuk dengan saya dikasih sekantong obat-obatan. Jangan diminum dengan cara sengaja bangun. Kalau kamu lagi tidur siang, misalnya bisa berhasil tidur siang, harusnya jam 12 sudah makan obat. Lupakan, pentingin tidurnya. Jadi saya cuma minum sekali dong. Biasanya cuma sekali. Tidurnya lebih penting. Gitu loh. Lebih penting tidurnya dibanding obat, suplemen, dan sebagainya. Itu pesanku kalau yang isoman KF. Jangan menjadwalkan diri untuk minum dan sesuatu. Karena tidurnya itu lebih penting untuk membuat sistem stresnya tetap rendah sampai selama isoman, sampai eradikasi sistem imun baliknya cepat.
Karena tujuan kita dengan makin banyak tidur, kita cepat rebound kembali. Nafsu makan cepat kembali naik lagi. Tadinya udah nggak nafsu makan, udah anosmia, udah mual-mual apa-apa, dengan banyak tidur, akhirnya udah enakan, nafsu makan balik, ikutin insting makan banyak, tidur lagi, lama-lama seger, fit. Negatif deh, selesai. Ngalahinnya dengan apa? Ngalahin dengan kita jaga sistem stres kita. Rendah terus. Rendah dengan cara tidur terus, terjaga, kita juga direndahin dengan cara kita rileks. Itu cara ngalahin COVID. Simpel kan? Katanya simpel, tapi fisiologinya kena semua. Ya, besok tonton ya di grup Saman ya. Oke. Pas banget ini jam 10. Mas Saiful. Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu, setelah saya pulang perjalanan dinas dari Kota Medan, saya merasakan gejala-gejala seperti COVID, mulai dari hilang penciuman sampai dengan nyeri sendi, kayaknya arah-arah mengarah ke COVID. Tetapi saya waktu itu tidak mau swab, saya langsung isolasi mandiri di rumah. Seperti yang disarankan di KF, kita harus tidur banyak. Tetapi terkadang waktu kemarin tidur banyak sampai pusing, Mas. Itu gimana itu? Itu kelebihan tidur atau gimana, Mas, waktu itu? Makanya tadi kan aku bilang, Mas itu jatuhnya statusnya OTG kan? Kemarin udah bergejala tapi demam nggak? Ada demam nggak? Kalau demam nggak ada. Tetapi kalau sudah nyeri sendi seluruh tubuh sudah ada, Mas, sampai di hari ke-8 sampai batuk. Nah, tapi dengan banyak tidur gejalanya cepat turun nggak? Berkurang. Alhamdulillah memang di hari ke-12 semua hilang, mulai dari penciuman kembali normal, pengecapan kembali normal pas di hari ke-12. Tetapi memang seperti yang sudah disarankan di KF, banyak tidur, Mas. Tapi terkadang apakah karena pusing, apakah disebabkan karena kebanyakan tidur atau gimana, Mas? Enggak sih, kalau untuk mencegah itu malah bagus. Kalau memang pusing ya mungkin wajar lah, karena memang ada pasti namanya infeksi, ada mialgianya juga dong, pasti ada efek imun yang aktif untuk fight, itu juga men-second sitokin yang juga mempengaruhi sistem neurologi kita mengalami mialgia, kita juga bisa mengalami pusing, itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya mau dibantu, enggak juga, bukan karena kebanyakan tidur juga, karena memang bagian dari prosesnya juga. Yang penting kan kalau itu jaga elektrolitnya aja juga, jangan sampai kurang mineral juga, jangan sampai diuretik tapi tengah mengembalikan elektrolitnya balik nggak minum ya, itu juga bisa jadi penyebabnya, faktorialnya banyak. Iya, kemarin waktu pun saya isolasi mandiri di rumah, tetapi karena belum tentu COVID juga, cuman kita merasa sudah ke arah-arah ke sana karena yang pertama pulang perjalanan dinas, yang kedua sudah hilang penciuman, pengecapan berkurang, dan seluruh tubuh sudah nyeri. Bisa jadi. Tetapi pada saat saya istirahat di rumah, banyak tidur, saya tetap fasting panjang, Mas. Seperti Senin Kamis saya tetap puasa, tetapi di hari keberapa saya sempat muntah-muntah. Jadi sempat dibilang keluarga, itulah sudah sempat dehidrasi, sudah sakit, masih panjang, kata masih. Maksudnya fasting, jadi gini, salah baca protokol berarti. Fasting panjang itu kalau udah ada sickness anoreksia, artinya sudah tidak nafsu makan, bukan masih ada nafsu makan. Iya, Mas. Jadi kalau udah nafsu makan udah ada, itu jangan nahan puasa panjang terus, justru tubuh minta makanan. Jadi gini, biasanya kalau orang mengalami sickness anoreksia, dia memang nggak nafsu makan, dia memang nggak makan. Nah, pada saat dia nggak makan ini, karena nggak nafsu makan, dia itu banyak tidur. Itu yang dibilang makanya puasanya bisa sampai 23 jam, karena dia nggak nafsu makan. Tapi kalau benar-benar dia ngikutin instingnya itu, hari keduanya, nafsu makan mulai kembali. Puasanya mulai berkurang, bukan panjang terus. Karena kan akhirnya tubuh pada saat sudah bisa menekan inflamasinya, bisa fight back, meregulasi untuk bikin antibodinya, bahan bakunya harus masuk dong. Mana? Protein dari makanannya mana? Kalau ditahan nggak dikasih juga, ya itu malah bikin stress overdrive nantinya. Akhirnya malah jadi mual-mual dan sebagainya. Kalau udah muncul nafsu makannya, jangan puasa panjang terus, justru ngikutin levelnya. Jadi puasa panjang 23 jam di awal itu karena didukung oleh sickness anoreksia. Juga dengan
ngantuknya yang meningkat, tidur terus. Begitu hari kedua udah enakan badannya, nafsu makan dada, mulai makan, tidur lagi. Lama-lama makin meningkat lagi gitu. Jadi seiring penurunan stres, seiring kembalinya ke nafsu makan, insting makannya diikutin. Jangan kita tahan puasa panjang terus. Dan tubuh kan juga butuh justru malah nanti ada saatnya malah kayak kelaparan terus, makan terus, kenyang, tidur. Itu insting itu harus didengarkan. Jangan kita punya aturan sendiri protokoler, enggak, aku tetap mau makan sekali sehari, mau nggak makan. Itu bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan malah gejalanya malah kayak gitu. Nah itu kalau itu yang terjadi, jangan terjadi lagi nantinya. Gitu. Instingnya harus didengarkan, jangan puasa panjang terus. Gimana, Mas? Siap, Mas. Ya. Jadi bukan lama. Jadi itu jawabnya. Cerita Mas, kita yang menjalani KF ini kadang kita jumpa dengan kawan, kok gemuk lagi? Kemarin sudah kurus, kok gemuk lagi? Sekarang saya sekarang udah nggak ambil pusing. Pokoknya saya sudah jalanin KF, saya merasakan. Ya. Sudah merasakan manfaatnya, alhamdulillah jauh perubahan dari sebelum menjalankan KF. Tahu lah Mas, di masyarakat kadang melihat kita kan, oh gemuk lagi, udah berhenti KF ya. Kemarin sudah kurus, saya sudah tidak fokus lagi di timbangan dan lain sebagainya. Pokoknya saya nyaman dengan gaya hidup sehat aja. Iya. Jangan sampai gara-gara dibilang aku mau puasa panjang mau itu itu malah resep stress overdrive. Justru tubuh itu ada saatnya dia mau rebound dia udah efisien. Walaupun gemuk lagi kan nggak gemuk banget kan, nggak tambah gendut kayak dulu kan. Iya Mas. Nggak kayak waktu makan karbo kan. Iya Mas. Walaupun kan badan turun terus naik lagi. Tapi nggak naik terus-terusan kan, masih terkontrol kan. Masih. Nggak kayak Mas Saiful dulu yang habis merit. Nah, ya kan. Jadi jangan terlalu langsung ngejar aku pengen dihajar gara-gara dibilang pengen tetap kurus. Udah makannya sekarang minggu cuma 1-2 kali sehari, makannya masih dibilang gemuk. Aku jadiin makannya cuma setengah kali deh, bukan 1 kali lagi, setengah kali. Malah akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya stress overdrive. Nggak boleh, kita harus bisa tahu kapan tarik ulurnya. Mendingan kita nambahin olahraga, sakit ya, nambahin olahraga, exercise, tidur tetap harus bagus. Nah, tubuh mulai itu rebound. Jadi tubuh itu pintar, kita harus bisa tarik ulur. Kita nggak bisa maksa tubuh, nge-push tubuh harus ayo lepas lemak terus. Bagaimanapun juga body fat kita ialah gudang untuk survival. Tubuh pasti bakal menjaga. Nah, jadi tekniknya ialah kita harus tarik ulur. Harus ada kalori cyclingnya, gitu. Tidurnya harus selalu bagus supaya tiap pagi kalau mau digas enteng terus. Nah itu caranya, ya. Gak ada yang penting gaya hidup sehat. Nanti insya Allah juga turun lagi. Nanti ada waktunya. Kalau nih, coba Mas tidurnya dibagusin, kalori cycling, nanti turun lagi. Percaya deh. Olahraga. Coba deh tambahin nge-gym, sehat-sehat ya. Kalau udah nggak PPKM, di sana nggak tahu, di sana nggak ada PPKM ya. Mungkin gym buka. Zona kuning, baru naik kelas. Ya, olahraga lagi, tambahin olahraganya gitu. Dia berikan demand daripada kita membuat overdrive dengan cara, aku mengurangi makan sekecil-kecilnya, puasa panjang-panjangnya, akhirnya tidur terganggu ya bubar jalan nanti stress overdrive kayak aku ceritain tadi. Ya. Oke, thank you Mas Saiful. Closing statement Mas Saiful, pas kita jadi jam 10. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Tio Prasetyo, founder KF, juga Mas Bobi ya, sama-sama. Yang sudah mendukung, sudah membantu dalam acara ini, dan terima kasih kepada Mas Tio yang sudah memberikan amanah. Mohon maaf segala kata salah. Ya, aku yang makasih nih, udah bau sharing. Kurang berkenan cara logat, maklumlah Mas, orang-orang Mandailing logatnya masih Gak apa-apa, menginspirasi kok Mas, ceritanya salam bagus. Hormat buat para KF warrior yang udah istiqomah, yang sudah berhasil. Ya, saya cek tadi belum ada masuk ya Putra Aircup ya. Mas Tio, kalau sama Putra saya sudah pernah jumpa di Jakarta kemarin, Mas. Kami bercerita panjang. Udah. Ya.
Putra RKP ya. Kemarin waktu di Jakarta jumpa ketemuan. Ini kan salah satu KF yang sudah sukses sekali ya kan. Sudah warawiri juara berapa kali juara Mas? Pasti Enggak gitu juga. Enggak dihitung. Saya berapa kali foto before after belum pernah dapat juara Mas. Jangan patah semangat. Jangan menginspirasi. Kalau kalian kan tergantung like audiens, tapi jangan menginspirasi juga, kita bagi inspirasi. Menyemangati orang supaya mau berubah kayak kita. Lagi gitu. Mbak Cici udah berapa kali itu menang itu. Semangat Mas. Inspirasi terus. Oke, thank you Mas Saiful ya. Aku yakin Mas Saiful walaupun di kampung halaman, jauh dari Medan, jauh dari ini, tapi manfaat yang didapat itu juga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal ya. Perbaikan metabolisme, kualitas hidup yang lebih meningkat itu pasti dirasakan. Thank you juga Mas Tio ya kan, yang terus setia ya mendampingi kita lewat TFH. Kita minggu depan masih akan ada lagi ya. Pastikan teman-teman stay tune ya, stay tune, jangan pernah bosen. Kayaknya enggak pernah bosen lah, karena kan selalu ada narasumber yang memberi testimoni lucu-lucu ya kan, unik dan pasti ada sesuatu yang berkesan ya. Dan ujung-ujungnya kita juga bisa melatih dalam tanda kutip Mas Tio untuk selalu mengawamkan. Bang, ada aja ilmu baru nanti yang keluar. Oke. Yang Sabtu depan kalau cocok nanti ada kawan yang sudah KF juga, dulu pernah nanya-nanya KF ke saya. Ibu itu dosen keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Nanti saya tanya, mana tahu bisa jadi narasumber juga, Mas. Boleh kasih ke Mbak Irma ya. Aku tinggal Mbak Irma atau datain soalnya. Karena dia dulu kenal KF, nanya-nanya ke saya. Ibu itu dosen keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Nanti saya tanya, mungkin insya Allah biar... Ya, mudah-mudahan bisa. Mantap. Tuh kan udah menginspirasi walaupun tidak benar. Betul. Nanti kan di depannya kan, Mas. Oke. Siap. Thank you ya, Mas Saiful, Mas Tio, thank you juga. Ya. Teman-teman, minggu depan stay tune dan jangan lupa tidur malam ini supaya kita tetap reset, supaya besok kita kembali segar. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Selamat malam.